Berapa ayat tak? Berapa ayat? Kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di kesempatan pagi yang cerah dan cukup sejuk. Alhamdulillah, hujan dengan rahmat Allah. Insya Allah warga JKP tenang insya Allah. Sebagaimana hidupnya bumi dengan air hujan, maka hidupnya hati dengan Al-Quran. Bumi itu menjadi hidup dengan air, karena air adalah sumber kehidupan. Di mana ada air, di sanalah ada kehidupan. Sebagaimana Allah jadikan ada kehidupan di Jazirah Arab, khususnya Mekkah. Kapan? Setelah ada air Zam-Zam. Itulah pada kisah Nabi Ismail dengan ibundanya Hajar. Maka sebagaimana bumi menjadi hidup dengan air hujan, maka sesungguhnya hati, jiwa, kepribadian kita itu akan hidup dengan Al-Quran. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai Rabi' qulubina, musim seminya hati-hati kita semuanya. Allah menjadikan Al-Quran sebagai dhahabah humumina, sebagai penghapus dari kesedihan-kesedihan kita dan pelipur lara yang kita alami. Itulah dengan Al-Quran. Maka insya Allah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ambil beberapa faedah dari firman Allah
dari surat Al-Baqarah kita sampai pada ayat yang ke-40. 41 ya. Meleset dikit awal ya. Ayat 41 ya. Yang sebelumnya ayat 40. Apa temanya? Perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Yang pertama, sebelum kita masuk pada poin-poin apa perintah-perintah yang Allah perintahkan dan larang-larangan yang Allah larang kepada Bani Israel. Yang pertama, Bani Israel adalah bangsa manusia seperti kita, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah istimewakan dulunya. Diistimewakan dengan nikmat dunia, nikmat agama. Ini sempurna. Nikmat dunia dapat, nikmat akhiratnya dapat. Apa itu? Allah beri kerajaan. Raja-raja itu dulunya Bani Israel yang pegang. Yang kedua, kenabian. Nabi-nabi dari mereka. Sehingga nikmat dunia dapat, nikmat akhirat pun dapat. Dan ini yang kita diperintahkan untuk mengambilnya. Makanya doa terbaik itu doa yang minta akhirat saja atau dunia saja? Siapa yang ngajarin? Allah dan Rasulnya. Mana doanya? Doa yang sangat singkat, insya Allah anak SD pun hafal. Namun doa ini yang senantiasa dibaca, diperintahkan untuk dibaca, bahkan pada saat di tempat-tempat waktu-waktu yang mustajab. Maka di antara ibadah yang agung haji dan umroh, di antara salah satu manasiknya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka saat melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad, apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya simpel tapi yang terbaik semuanya. Wahai Rabb kami, berikan kami hasanah. Ada yang namanya hasanah? Ada. Jadi kalau pas doa dikasih hasanah, pas. Hasanatan, kebaikan. Dan Allah sebutkan hasanatan bentuknya nakiroh. Kalau kita belajar bahasa Arab, nakiroh itu menunjukkan umum, semua bentuk kebaikan di dunia. Coba sebutkan kebaikan di dunia apa saja bentuknya. Coba sebutkan kebaikan dunia. Sehat, panjang umur, rezeki, keturunan yang baik, suami yang baik, istri yang solehah, ini punya kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan pendamping yang setia baik. Sudah nikmat dunia dan akhirat. Dunianya enak, akhiratnya enak. Maka itulah yang Allah berikan kepada Bani Israel, mulukan wa anbiya, raja-raja dari mereka, nabi-nabi dari mereka. Namun apa akhir perjalanan kehidupan mereka? Mendapatkan pujian apa celaan? Allah senang atau murka? Kenapa sebabnya? Karena tidak menjalankan perintah dan larangan Allah, tidak mensyukurinya. Maka agar kita ini terjauhkan dari sifat-sifat yang mendatangkan murkanya Allah, maka kita pelajari surat Al-Baqarah. Maka dari perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel
Israil. Dengan kita mempelajarinya, kita akan terjauhkan dari sifat-sifat yang mendatangkan murkanya Allah. Allah gak suka. Kalau Allah gak suka, ini kerugian yang besar. Kalau manusia gak suka, manusia mah biasa. Dan memang manusia itu seringnya mengingat apa melupakan seringnya? Melupakan. Mana buktinya? Coba ketika meninggal. Ketika orang meninggal, pertama kali yang akan lepas namanya, mau namanya profesor, doktor, presiden, tentara, kalau sudah wafat mau disolatin, yang akan mensolatin imamnya. Dia menanyakan nama atau jasadnya? Apa kata imam? Mana Pak Mulyono atau mana jasad mana mayitnya? Kenapa gak dipanggil namanya? Profesor, dokter. Hah? Mana Bapak Profesor, Doktor, Jenderal? Orang tambah takut tuh. Mana mayitnya? Kalau kita mengetahui, menyadari betapa manusia itu cepat melupakan kita, tentunya kita itu tidak terlalu terperdaya dengan pujian atau kebencian manusia. Asalkan Allah ridho, sudah cukup. Asalkan Allah ridho, sudah cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan. Maka Bani Israil mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak menjalankan perintah dan larangan? Dan menjalankan perintah dan larangan adalah salah satu bentuk bukti yang kuat adanya ketakwaan. Takwa itu di mana? Di hati, sepakat. Namun apa pengertian takwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Harus ada dua unsur. Menjalankan perintah saja tanpa menjauhi larangan gak bisa. Menjauhi larangan saja tapi gak mau menjalankan perintah gak bisa. Orangnya baik sama manusia tapi gak mau sholat, ya gak bisa juga. Orangnya ahli sedekah tapi minum khamar terus, ya gak bisa juga. Kan takwa itu harus menggabungkan dua hal, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana dia itu menjalankan sholatnya sebagai bentuk perintah, taat kepada perintah Allah, dia juga menjauhi larangannya, tidak minum khamar, tidak mencuri dan lain sebagainya. Allah menegaskan, ya Bani Israil, wahai Bani Israil. Dan Bani Israil siapa dia? Nabi Yakub. Kenapa orang Yahudi Allah panggil dengan nenek moyangnya? Allah tidak mengatakan wahai orang Yahudi, tapi Allah memanggil mereka dengan dipanggil nenek moyangnya, hai Bani Israil. Sebagai pesan, jika kita ingin menasihatkan orang yang jauh dari Allah, ingatkan dengan kebaikan nenek moyangnya. Wahai si fulan, bapakmu dulu ahli sedekah, apa kamu gak malu melakukan seperti itu? Wahai si fulan, bapakmu dulu adalah orang yang ahli ibadah, apa gak malu kamu melakukan seperti itu? Wahai si fulan, sesungguhnya nenek moyangmu dulu terkenal dengan kedermawanan, apa gak malu kamu menjadi orang pelit? Dikaitkan dengan orang tuanya, nenek moyangnya ketika memberikan nasihat. Kayak orang Arab itu sering beri apa? Kunyah. Apa? Dikaitkan nasabnya dengan bapaknya. Wahai benu, misalnya namanya Ali. Anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Anaknya diingatkan dengan nenek moyangnya yang baik. Allah sebutkan
Udkuru ni'mati, ingat-ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Dan kemarin di antara tadaburnya agar kita lebih banyak mengingat nikmat daripada ujian. Kenapa kita lebih diperintahkan untuk mengingat nikmat daripada ujian? Karena itu lebih menguatkan jiwa. Mana yang akan lebih kuat jiwanya? Sering senang apa sering sedih? Mana yang lebih kuat jiwanya? Sering senang apa sering sedih? Udkuru nikmati, nikmat. Dengan lebih banyak mengingat nikmat, jiwa seseorang lebih kuat dibandingkan orang yang senantiasa terus-terus yang diingat adalah kesedihan. Misal ada seseorang yang punya ujian dan senantiasa yang diingat ujian terus, kira-kira orangnya kuat atau lemah? Lemah. Justru dengan mengingat-ingat kesedihan, ujian itu melemahkan. Namun sebaik dengan mengingat-ingat nikmat itu menguatkan jiwa. Karena sebagaimana jasad bisa lemah, jiwa bisa lemah kan? Orangnya besar badannya gede banget, tapi mentalnya lemah. Ada? Ada yang orang yang kecil, tinggi, kurus lagi. Ibu gak usah traveling kemana-mana. Setiap kajian pas pakai jaket, ibu paham maksudnya? Karena nasibnya orang terlalu tipis kan ibu. Kena yang dingin-dingin masuk angin. Berbeda sama yang agak tebal-tebal kan. Tapi jiwanya wah, itu bukan saya loh, itu orang lain. Ada. Siapa itu kemerdekaan yang mengumandangkan jihad di Surabaya siapa? Bung Tomo ya. Itu orangnya kurus, kecil, tapi jiwanya kuat. Kecil orangnya, tapi jiwanya kuat. No? Dan kita orang beriman lebih diperintahkan untuk menguatkan jiwa dan raga. Maka ingatlah nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Satu, dalam tarbiyah, ingatkan dengan nenek moyangnya yang baik. Yang kedua, menguatkan jiwa dengan lebih banyak mengingat-ingat nikmat. Ya caranya masing-masing cari caranya. Pokoknya apa? Lebih sering-sering ingat nikmat daripada ujiannya. Apa yang Allah perintahkan? Ya, pertama perintah dulu. Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Hai Bani Israel, penuhilah janjiku. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Pertama apa? Memenuhi janji. Penuhilah janjiku oleh kalian. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Memenuhi janji. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada ikatan janji. Yang pertama apa? Tauhid. Kita itu sudah mengikat janji. Dulu ketika di alam sebelum alam dunia, di alam rahim dan di alam penciptaan sebelumnya, Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala.
bukankah aku Tuhan kalian? Iya. Maka janji yang pertama adalah tauhid. Setelahnya baru apa? Perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salat, puasa, ketaatan kepada Rasulnya, beriman dengan Rasulnya. Dan As-Sa'di mengatakan semua bentuk ketaatan kepada Allah adalah bentuk memenuhi janji Allah. Dan siapakah suri tauladan dalam menepati janji? Para nabi dan rasul. Di antara sifat yang paling menonjol pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menepati janji. Yang pertama sebelum dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam surat An-Najm ayat 37. Wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim alladzi yang waffa, menepati. Maka menjadi sifat yang istimewa bagi seorang mukmin muslim adalah sifat menepati janji. Maka di antara hukum fikih itu ada namanya perkara nadar. Nadar apa hukum asalnya? Nadar hukum asalnya satu, mubah. Dan ada yang menegaskan kurang baik. Kenapa? Karena kenapa ketika mendapatkan kebaikan harus bersyaratkan? Jadi untuk mendapatkan nikmat itu harus mensyaratkan. Ya Allah, jika aku dapat ini, aku akan ini. Namun yang menjadi pelajaran, jika seseorang sudah bernadar dalam kebaikan, wajib ditunaikan apa tidak? Wajib. Selama dalam ketaatan, bukan kemaksiatan. Jika dalam kemaksiatan, tidak. Contoh, jika timnas Indonesia menang melawan Saudi, maka saya akan telanjang di depan gawangnya. Demi Allah. Ditunaikan tidak? Tidak perlu. Karena dalam kemaksiatan, nadar itu hanya dalam perkara yang baik. Itulah apa? Di antara sifat wafa, menepati, memenuhi janji. Maka yang pertama adalah menepati janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apakah harus dipaksakan? Tidak. Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, kerjakanlah ketaatan semampu kalian. Kalau memang kuat sholat malamnya 11 rakaat, silahkan. Gak kuat, minimalnya witir. Jika memang kuat ibadah puasanya, puasa wajib iya, puasa sunnah iya, bahkan puasa Daudnya pun iya. Namun bagi yang gak kuat, fattaqullaha mastata'tum. Dan di antara cara mengetahui ini orang kepribadian baik atau tidak baik di antara manusia sifatnya menepati janji. Seorang lelaki itu dikenal dengan menepati janji. Maka ketika Allah menjelaskan tentang sifat laki-laki yang Allah puji, Allah menyebutkan tentang mereka
dalam firman-Nya, surat Al-Ahzab ayat 23. Sifat laki-laki yang Allah puji. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijal. Surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijal. Di antara orang-orang beriman, tadi apa enggak semuanya? Di antara rijal, ada laki-laki istimewa. Ulama tafsir mengatakan, jika ada kalimat rijal disebutkan dalam Quran, itu laki-laki pilihan. Jika ada lafaz rijal dalam Quran, itu tidak semua laki-laki, laki-laki yang Allah puji. Maka Allah menegaskan, di antara orang-orang beriman ada laki-laki sadaqu ma ahadullah alaihi. Apa? Mereka jujur dari apa yang mereka janjikan. Orang yang menepati janji namanya apa? Menepati janji. Wafa itu menepati janji. Faminhum man qadha nahba. Di antara mereka ada yang dalam menepati janjinya belum sampai menepati janji, syahid duluan, gugur. Ada? Ya ada. Yang menepati janjinya. Saya nanti jika diberikan umur panjang, insya Allah saya akan ikut berjuang sampai ke Konstantinopel. Dan itulah yang dibuktikan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu mati di tengah perjalanan ketika menuju Konstantinopel. Dan dia berwasiat, nanti jika saya belum sampai dan mati di tengah jalan, tolong bawa jasad saya dan kuburkan di sana. Jadi kuburkan jangan di belakang, di tengah di perjalanan kalau belum sampai. Ketika sudah sampai, kuburkan. Wa minhum may yantazir. Di antara mereka ada yang masih setia menunggu. Wa ma badalu tabdila. Dan mereka tidak pernah berubah janjinya. Maka sifat istimewa yang Allah puji bagi laki-laki adalah wafa. Bahasa Arabnya wafa, menepati janji. Dan itu memang benar. Kalau ada laki-laki yang suka janji tapi gak menepati janji, gimana? Senang apa gak senang? Enggak ada. Kita pun gak akan tertarik. Jangankan ibu-ibu, kita saja laki-laki kalau mendapat laki-laki yang suka janji gak menepati, kita gak tertarik. Ini bukan laki-laki. Laki-laki yang benar adalah yang mereka menepati janji. Maka pesan Allah yang pertama, perintah Allah yang pertama adalah, wahai Bani Israel, penuhilah janjiku. Penuhilah janjiku oleh kalian. Niscaya aku akan penuhi janjiku pada kalian, itu surga sebagai balasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 12. Di antara apa? Janji-janji Allah yang Allah perintahkan untuk ditepati. Surat Al-Maidah ayat 12. Surat Al-Maidah setelah surat apa? An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah.
Al-Baqarah, Al-Imran tentang akidah, An-Nisa rumah tangga dengan seorang perempuan. Yang ketiga, yang setelahnya Al-Maidah tentang perkara apa? Makan. Akidahnya bagus, hubungan dengan yang lainnya bagus, khususnya dengan suami istri, baru setelahnya perkara makanan. Maka dalam surat Al-Maidah yang merupakan pesan Allah kepada Bani Israel, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba, dan kami kirimkan, kami utus, kami angkat dari mereka 12 pemimpin, 12 orang pilihan. Maksudnya Bani Israel itu ada 12 suku, sesuai dengan jumlah anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Dari berapa istri? 4. Rahil, Lia, Zulfa, satu lagi saya lupa. Astagfirullah. Bentar. Yang pasti 4. 2 bangsawan, 2 yang muda. Bentar dicari lagi. Maka masing-masing anak nanti itu memiliki banyak keturunan, sehingga masing-masing membentuk sebuah suku, kabilah, bangsa besar. Maka masing-masing dari kabilah besar itu Allah pilih satu orang menjadi hamba pilihan Allah yang memimpin, yang Allah pilih. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Apa pesan Allah? Pertama, la'in aqamtumus shalah, sungguh jika kalian mendirikan salat. 1. Wa ataitumuz zakat, menunaikan zakat. Dan 2 hal ini sering dikaitkan, salat dan zakat. Salat hubungannya dengan Allah, zakat hubungannya dengan sama manusia. Dia orangnya soleh, ahli ibadah, rajin ke masjid, juga ahli sedekah. Itulah soleh yang sempurna yang Allah maksud. Nanti gak ada lagi pertanyaan, Ustaz, orangnya soleh, rajin ke masjid, tapi jika masih ada tapi, berarti apa? Dia belum soleh yang Allah maksudkan. Yang ketiga, yang Allah minta pesan, wa amantum birusuli, kalian beriman kepada rasul-rasul, wa azzartumuhum, dan kalian membelanya, membantunya, menguatkannya. Ada orang baik dikuatkan. Ketika ada nabi dan rasul yang diutus, itu dibela. Dan sejatinya Allah itu jika ingin memenangkan agama, memenangkan nabi dan rasulnya, gak butuh bantuan manusia. Namun menjadi sunnatullah bahwasanya setiap nabi itu punya pengikut. Kenapa? Allah ingin tahu sejauh mana keimanan orang-orang beriman dalam memperjuangkan kebaikan. Nah, kalau ingin memenangkan, kun fayakun, selesai. Nah, menjadi sunnatullah dengan seorang rasul, seorang diri, agar orang-orang yang punya jiwa yang baik menguatkannya baik. Kemudian berikutnya, wa aqradtumullaha qardan hasana, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa bedanya zakat sama pinjaman yang baik? Kalau zakat wajib,
Kalau aqradtullaha qardan hasanan, sedekah. Sedekah wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau zakat boleh dipaksa? Nah, kalau zakat nih, boleh gak dipaksa untuk dikeluarkan zakatnya? Boleh, tapi maksa hakim. Namun kalau sedekah, boleh gak dipaksa? Gak boleh. Karena sedekah itu pilihan, panggilan hati, bukan sebuah keterpaksaan. Makanya terkadang sedekah itu lebih istimewa daripada zakat. Kalau zakat kewajiban, tapi kalau sedekah pilihan. Mana yang lebih tinggi derajatnya, keterpaksaan atau pilihan? Beneran nih. Contoh lain Bu, sabar kan banyak sabar. Sabar itu banyak. Ada berapa? 3. Sabar diantaranya sabar menjalani musibah. Contohnya Bu. Contohnya musibah-musibah ini coba. Dimaling. Kebanjiran. Mau gak mau airnya harus naik dan melewati rumah. Ini adalah apa? Sabar dalam musibah. Paksaan atau pilihan? Memang kalau dia nggak sabar, airnya nggak naik. Berarti apa? Paksa. Yang kedua Bu, ada dulu seorang nabi yang gantengnya itu nggak kira-kira. Sampai dia itu kalau datang ke majelis taklim bukan ibunya bercadar, nabinya yang pakai masker. Kalau nikah pakai perempuan. Dan ini memang benar siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu Nabi Yusuf? Rasulullah SAW ketika di Isra Mi'rajkan ke langit yang 7, di langit 3 berjumpa dengan Nabi Yusuf. Maka Rasul mengatakan, fa'idha huwa u'tiya syatrul hasan makhluk. Aku melihat Yusuf itu orang ganteng, diberikan ketampanan separuh dari ketampanan semua manusia. Bu, tahu nggak Bu, artis yang ganteng-ganteng mana? Jangan pura-pura nggak tahu lah. Saya sering diceritain Bu, ibu-ibu yang muda itu artis-artis yang Korea atau siapa lah, itu mendapatkan bagian-bagian yang kecil dari kegantengan separuh yang diberikan Nabi Yusuf. Separuh kegantengan laki-laki semuanya di dunia, separuhnya ada pada Yusuf. Separuhnya yang lain dibagi-bagi seluruh dunia. Makanya ketika Zulaikha jatuh hati, kemudian dicemooh sama teman-temannya, aduh Zulaikha masa seneng sama pelayannya, gak level kali. Itu kan gitu bahasa Quran. Inna lanaroha fi dhalalin mubin. Masa istrinya raja suka sama pelayannya, gak level kali. Sama apa? Innaha fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Zulaikha itu sesat. Kenapa sesat? Istri raja suka sama pelayan. Kira-kira Bu, kalau perempuan dituduh sakit gak? Kata Zulaikha,
Belum tahu kalian ya. Akhirnya apa? Bikin acara undangan. Ibu-ibu besok makan di rumah saya, semuanya disiapkan yang terbaik, diundang. Kasih makanan, dikasih buah utrujah, sama dikasih pisau. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil lupas-lupas buahnya, Yusuf disuruh turun. Hai Yusuf, keluar. Mereka jadi kayak apa? Prasmanan tengahnya kayak apa? Fashion dulu. Nabi Yusuf disuruh lewat. Itu apa? Falamma ra'ainu akbarnahu. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf langsung terkagum-kagum. Allah, ma hadzal basyara. Ini bukan manusia ini. Sambil motong-motong tangan gak terasa. Bisa bayangkan kok, tangannya kebacok itu gak ada rasanya. Kenapa? Pandangannya itu tak teralihkan dari Yusuf. Jangan dibayangin. Kata Zulaikha, tuh kan, kalian cuma sekali saja potong tangan gak terasa, sedangkan saya tiap hari melihatnya. Apa gak gila saya? Itu kata seperti itu. Manakah yang lebih akut penyakit cintanya, yang tiap hari melihat sama yang sekali saja? Meskipun kita lihat orang cantik cuma sekali itu udah lupa. Tapi kalau tiap hari melihat, tumbuh. Besok lagi, lihat lagi. Besok lagi, lihat lagi. Itu semakin tumbuh sampai semakin menjadikan dia mabuk cinta. Itulah siapa? Zulaikha. Yang ketika Zulaikha suka sama Yusuf, diajak untuk berzina. Kemudian Nabi Yusuf meninggalkannya. Padahal Nabi Yusuf juga mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha itu jatuh hati kepada Yusuf. Yusuf pun sebenarnya ada keinginan. Karena Zulaikha itu bukan sembarang istri. Raja itu kalau beli istri gimana? Menurut raja, bukan tiba-tiba jadi raja. Sudah raja-raja dari dulu itu kalau pilih istri itu sayembara. Dari semua wanita-wanita dikumpulin, diambil yang paling cantik. Nabi Yusuf pun pingin, tapi Nabi Yusuf Allah kuatkan keimanannya, kemudian bisa meninggalkan. Meskipun dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi Yusuf itu ada keinginan, tiba-tiba diperlihatkan wajah bapaknya menggigit jari. Gimana Pak? Mau sesuatu yang gak baik melihat bapaknya, kan jadi malu, gak jadi. Atau dalam keimanan, kemudian ditinggalkan oleh Nabi Yusuf. Maka meninggalkannya Nabi Yusuf Zulaikha yang mengajak untuk berzina, sabar, pilihan atau keterpaksaan? Nabi Yusuf itu asalnya dari Syam, kemudian dia menjadi orang asing di Mesir. Kira-kira lebih berani mana berbuat jahatnya? Orang yang berbuat jahat di kampungnya sendiri banyak yang tahu, atau berbuat dosa di negeri yang gak ada yang tahu? Nabi Yusuf di Mesir gak ada yang tahu. Keluarganya semuanya di Syam. Tapi ditinggalkan Nabi Yusuf. Sabarnya sabar, tapi sabar atas dasar pilihan. Maka sabar di atas dasar pilihan lebih besar pahalanya dibandingkan sabar atas dasar keterpaksaan. Maka kembali kepada ayat tadi. Di antara pesan yang Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk memenuhi
adalah apa? Aqradtumullaha qardan hasan. Kalian meminjamkan Allah pinjaman yang baik, sedekah. Dan sedekah Allah lafadzkan dengan pinjaman. Maka jika kalian menjalankan tadi pesan-pesan yang Allah telah perintahkan, sholat, zakat, beriman dengan Rasulnya, memperjuangkan, membela Rasulnya, memberikan pinjaman yang baik, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, aku akan hapus dosa-dosa kalian semua, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, aku masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berikutnya, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadamulah kalian takut. Ayat setelahnya, tadi kan perintah, setelahnya apa? Larangan. Berikutnya apa? Perintah lagi. Perintah yang kedua, wa aminu, dan berimanlah, bima anzaltu, dengan apa yang aku telah turunkan. Apa itu? Quran. Karena sifatnya Quran musaddiqan, membenarkan. Al-Quranul Karim namanya. Salah satu sifat Al-Quran musaddiqan lima ma'akum, membenarkan terhadap apa-apa yang ada bersama kalian. Apa itu? Taurat. Jadi kalau seseorang itu baca kitab Al-Quran, Al-Quran ini juga membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat. Demikian juga Taurat telah memberikan petunjuk, kalian harus beriman dengan Al-Quran. Maka jika mereka beriman dengan kitab Taurat, pastinya akan beriman dengan Al-Quran. Kenapa Allah perintahkan untuk beriman dengan Al-Quran? Karena Bani Israel, orang Yahudi, tidak mau beriman dengan Quran. Apa sebabnya? Karena mereka mengklaim bahwasanya yang terbaik adalah kitab kami, yang terbaik adalah Rasul kami, dan kami itu hanya ingin beriman dengan kitab Taurat saja, dan hanya ingin beriman dengan Nabi Musa saja. Tapi dusta. Dan jika mereka beriman pada kitab Taurat, pasti beriman dengan Al-Quran. Jika mereka beriman dengan Nabi Musa, pasti beriman dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak membeda-bedakan seorang pun dari kalangan para rasul. Orang beriman dengan Nabi Musa, ya. Beriman dengan Nabi Isa, ya. Beriman dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Beriman dengan semua para nabi dan rasul, ya. Namun Bani Israel gagal dalam keimanan. Oleh karena perintahkan, berimanlah kalian dengan apa yang aku telah turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, yang sifat Al-Quran membenarkan apa yang ada bersama kalian. Setelah perintah juga apa? Larangan. Wala takunu awwala kafirin bih, jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Ketika Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, pertama kali yang kafir siapa? Orang Quraisy. Kafir Quraisy. Baru setelahnya adalah orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah.
Kenapa Allah tidak mengatakan orang kafir Quraisy itu yang pertama kali kafir? Namun Allah katakan bahwasanya yang pertama kali kafir adalah orang Yahudi. Karena beda latar belakang. Kalau orang-orang Quraisy, mereka itu orang-orang musyrik sejak dulunya. Jadi mereka tidak punya panduan kitab untuk mengetahui Nabi Muhammad Nabi atau tidak. Mereka itu masih tidak punya pedoman yang jelas. Yang jiwanya baik beriman, yang jiwanya enggak ya enggak. Namun orang-orang Yahudi itu sudah punya pedoman dengan jelas. Malamnya seperti siang. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui nabinya sebagaimana mengetahui anak laki-laki mereka. Sangat jelas. Sehingga Allah celah mereka karena mereka itu meninggalkan nabinya di atas bukti yang terang. Jadi kalau ada orang salah atas dasar tidak tahu, ya dia salah, tapi masih ada pintu pemakluman yang cukup luas. Namun jika ada orang salah tapi dia itu sudah tahu, kira-kira orang seperti ini sisi pemaklumannya luas apa sempit? Sempit. Jadi berbeda antara orang yang salah tidak tahu dengan orang salah yang sengaja. Itu dalam syariat sama atau beda? Beda. Demikian juga dalam perkara dosa. Orang yang dia itu berbuat dosa tapi gak tahu, itu masih mudah untuk dikasih hidayah. Tapi jika seseorang berbuat salah atas dasar tahu, ini yang agak berat. Bisa Allah malah tutup pintu untuk kembali kebenaran. Allah berfirman dalam surat As-Saff, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, Allah palingkan sekaligus. Allah menegaskan, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan menjadi orang yang pertama kali kafir. Kekafiran mereka dikaitkan dengan pertama kali yang kafir. Kenapa? Karena orang yang pertama kali melakukan ini bu, orang yang pertama-tama melakukan itu bisa menjadi orang terbaik atau yang terburuk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang sanna sunnatan, memulai sebuah sunnah, jalan. Apa itu arti sunnah? Jalan. Siapa yang dia itu memulai suatu jalan, membuka satu jalan kebaikan, kemudian diikuti oleh yang lainnya, dia buka apa bu? Majelis taklim, kemudian diikuti oleh yang lain, kemudian yang lainnya juga mengikuti. Maka orang yang pencetus pertama kali, pelopor pertama kali, mendapatkan pahala dia sendiri dan pahala orang yang mengikutinya. Makanya di antara Rasulullah bersabda, tuba itu gembiralah, bersenanglah, beruntung. Man ja'allahu ala yadayhi mafatihal khair. Jika ada orang Allah jadikan tangannya itu punya kunci-kunci kebaikan. Beruntung seseorang jika tangannya Allah jadikan dia itu pemegang kunci-kunci kebaikan. Wa maghalika syarr, dan kunci-kunci penutup keburukan. Kan ada di antara manusia itu yang kalau ada dia ada kebaikan. Ada di antara manusia itu yang memulai babat alas, pelopor,
pencetus awal. Maka siapa yang mencetuskan, memberikan ide gagasan baik di awal, kemudian diikuti oleh yang lainnya, dia mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala setiap orang yang melakukan. Apa sebabnya? Karena pertama kali pencetus kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencetuskan sunnah jalan yang gak baik, sayyi'atan, kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya karena sebabnya dia. Ustaz, bukankah Allah berfirman, wa alla taziru waziratu wizra ukhra? Masing-masing orang kan memikul dosanya. Iya, si A itu gak akan dikasih dosanya si B, si C. Dan si A itu tidak akan bisa memberikan dosanya kepada si A dan si C, si B dan si C, jika dosa itu tidak menjadi sebab, dia bukan menjadi sebabnya. Si A berbuat mencuri di Pondok Gede, si B berbuat mencuri di Surabaya. Gak ada kaitannya. Maka apa? Si A tidak akan bisa memberikan dosanya kepada si B, dan si B juga tidak akan bisa memberikan dosa kepada si A, masing-masing. Namun jika menjadi sebabnya, ini yang bahaya. Buka kursus. Apa kursusnya? Bagaimana cara maling yang benar. Maka setiap murid yang lulus darinya menjadi sedekah jariyah, dosa jariyah. Mana bukti yang lain? Rasulullah SAW menegaskan tentang pembunuhan Qabil kepada Habil. Setiap ada pembunuhan di muka bumi, maka Qabil mendapatkan jatah dari perbuatan dosanya. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena pertama kali yang memulai dosa pembunuhan, pertama kali siapa? Qabil. Atas dasar ini kemudian bunuh. Maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat kiriman dosa jariyah. Jadi orang pertama-tama itu bisa mulia, bisa sengsara. Lebih ngerinya lagi, Bu. Dulunya ngajak-ngajak, yang ngajaknya akhirnya wafat, yang diajak sudah tobat. Kan lebih menyakitkan lagi kan? Kok kamu di surga? Ya dulu saya sudah tobat, alhamdulillah. Kamu yang apa gak sempat tobat. Makanya apa? Jangan memulai ngajak yang gak baik. Kalau mau memulai ngajak yang baik saja. Dan pertama-tama yang ingkar kepada Quran yang diturunkan, Nabi yang diutus Yahudi. Karena ini ayat apa? Khitabnya ditujukan kepada Yahudi. Berimanlah dengan apa yang diturunkan, karena mereka nggak beriman. Jangan menjadi orang yang pertama kali kafir, karena mereka pertama kali yang kafir dari ahli kitab. Sehingga kita bisa menjadi apa? Mengambil pesan. Setiap kita ingin memulai sesuatu, hendaknya diperhatikan.
Kalau jika memulai sesuatu ada kebaikan, semangat. Kalau memulai sesuatu kok mendatang mudarat, segera apa? Tinggalkan. Khawatir tadi termasuk menjadi orang yang pertama membuka keburukan. Dan di antara Allah menjadikan keberuntungan pada seseorang jika di tangannya Allah jadikan dia pemegang kunci. Kunci yang baik kebuka, yang buruk ketutup. Ayat setelahnya, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Kalau memperjualkan ayat-ayat Allah itu jamaah agak terlibat, agak aman dikit, agak aman. Yang agak waspada siapa nih? Ustaz lagi, jangan takut ya. Yang di atas. Jadi kalau jamaah wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila itu agak jauh. Jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Itu kalau jamaah mendengar itu apa? Agak aman, agak jauh itu. Tapi yang di atas ini yang agak riskan. Jadi yang di atas itu ada nikmatnya, juga ada ujian tersendiri. Jadi yang di atas nikmat apa ujian? Ada nikmatnya, ada ujiannya. Yang di bawah nikmat apa ujian? Pikir. Yang di bawah ada nikmatnya, ada ujiannya. Masing-masing punya ujian. Ustadz yang sudah viral, yang terkenal di mana-mana, ada ujiannya enggak? Apa ujiannya? Apa? Ada ujiannya. Kalau sudah di atas itu ujiannya beda lagi. Yang di bawah ada ujian nggak? Ada. Masing-masing ada ujiannya. Raja-raja itu ada yang masuk Islam, beriman, ada juga yang nggak mau beriman. Ada Raja Najasyi di Ethiopia. Ketika mengetahui kebenaran, dia berani beriman dengan segala resikonya. Raja Najasyi yang dulu adalah seorang Nasrani. Ada juga Raja Heraklius Romawi yang dulu Nasrani. Di akhirnya setelah mengetahui tentang kebenaran tidak mau beriman. Kenapa? Resikonya besar. Tahu kisahnya Raja Heraklius? Tadi yang mau saya bacakan. Di tahun ke-7 itu terjadi peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian kaum muslimin sama orang kafir gencatan senjata, gak boleh saling berperang. Maka di tahun ke-7 itu Nabi Muhammad memberikan surat-surat kepada raja-raja. Jadi yang didakwai tidak hanya yang di bawah, tapi juga raja-raja. Maka di antara yang dikirim adalah Raja Heraklius. Akhirnya Raja Heraklius ingin tahu ini siapa yang disurati. Kok ada orang Arab itu mengirimi surat Raja Heraklius, kan aneh. Orang Arab itu dulu gak ada istimewanya. Akhirnya Raja Heraklius ingin tahu. Maka akhirnya beliau mencari kafilah dagang yang dari Arab yang datang ke saat itu ke Syam. Dan Syam saat itu dipegang oleh kekuasaan Romawi. Maka singkat cerita didapatilah Abu Sufyan. Sudah kita ceritakan.
Akhirnya tanya, ketika dikumpulkan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, wahai kalian semua, siapakah dari kalian yang dekat nasabnya dengan Muhammad? Yang angkat tangan Abu Sufyan, saya. Kemudian Abu Sufyan ditanya, ini ada surat, ada seorang laki-laki yang ngaku sebagai seorang nabi. Maka aku akan tanya kepadamu beberapa hal tentang laki-laki ini, tapi jawab dengan jujur. Kira-kira kalau musuh itu akan jawab jujur atau dusta? Dusta. Tapi Raja Heraklius itu cerdas orangnya. Raja itu pasti cerdas. Karena kalau nggak cerdas nggak akan jadi raja. Akhirnya apa? Abu Sufyan disuruh maju ke depan. Orang Arab semuanya di belakang. Kemudian dia mengatakan, saya akan tanya Abu Sufyan, jika jawabannya salah, katakan salah. Sehingga Abu Sufyan ini mudah terjebak, tidak akan bisa berdusta. Karena nggak semua orang kafir itu suka sama Abu Sufyan, masing-masing punya kepentingan. Maka ditanyakan, siapa itu Muhammad? Nasabnya seperti apa di tengah kalian? Maka dia mengatakan, nasabnya Muhammad nasab yang baik. Masa keluarga semua itu baik. Keluarga siapa? Abdul Muttalib, Banu Hashim. Sejak dulu kala itu sudah dikenal dengan keluarga yang baik. Makanya Nabi Muhammad itu muncul di keluarga yang baik. Enggak mungkin Allah itu akan memunculkan benih kebaikan di tempat yang enggak baik. Tanah yang subur akan menumbuhkan tumbuhan yang subur. Tanah yang gersang ya gak akan tumbuh tumbuhan yang subur. Itu bagus. Kemudian tanya kembali, ini yang mengaku sebagai seorang nabi, pernahkah dulunya ada orang yang pernah ngaku nabi di tengah kalian orang Arab? Belum pernah. Karena kenabian itu gak ada di Ismail. Kenabi itu adanya di Bani Israel. Jadi kalau ada ngaku nabi di tengah Bani Israel, itu benar. Tapi kalau ada yang ngaku nabi Ismail, itu agak jauh. Maka dia mengatakan, berarti apa? Tanda, jika sebelumnya sudah ada yang mengaku nabi, maka dia akan ikutan. Yang ketiga, apakah dulunya nenek moyangnya ada yang menjadi raja dari Abdul Muttalib? Tidak ada. Kalau kepala suku iya. Kalau raja itu merajai dari beberapa suku-suku. Maka dia mengatakan, benar, jika tidak ada seorang raja, maka dia ketika mengajak umat itu bukan atas dasar ingin mengembalikan kerajaan. Siapa pengikutnya? Kebanyakan orang kaya apa orang lemah? Lemah kan banyak miskin, lemah itu, budak gitu. Maka Abu Sufyan mengatakan, du'afa'uhum, orang-orang yang lemah kebanyakan. Meskipun ada gak yang kuat? Ada, Abu Bakar, Umar, tapi kebanyakan dulunya adalah orang-orang yang lemah. Bahkan pertama-tamanya kebanyakan lemah. Siapa? Bilal, Suhaib, Khobab, itu budak-budak semuanya. Oh benar, kata Rasul. Ini apa? Tidaklah setiap nabi diutus, melainkan pertama kali kebanyakan yang beriman adalah orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang lemah Allah puji. Pertama-tama kali yang kebanyakan yang beriman, yang memperbaiki dirinya, orang lemah apa orang yang kaya? Berbahagialah orang-orang yang lemah. Bayangkan. Kemudian ditanyakan, hal yazid aw yanqus, yang ikut Muhammad itu semakin hari berkurang atau bertambah? Bertambah.
itulah keimanan ketika sudah masuk ke dalam hati. Apakah ada di antara mereka yang murtad dari agamanya karena benci, dulunya ditipu? Kebencian, sesuatu ditolimi. Oh tidak. Kalau karena tahta ada, tapi kalau karena kebencian karena duniawi tidak ada. Ini apa? Tandanya. Dan apakah kalian peranginya? Ya. Gimana peperangan kalian dengan Muhammad? Menang terus, kalah terus? Enggak. Al-harbu bainana sijal. Peperangan kita dengan dia itu silih berganti. Terkadang menang, terkadang kalah. Itu sunnatullah. Nabi terkadang kalah, terkadang itu sunnatullah. Karena kalau menang terus gimana? Enggak ada perjuangan. Tawakalnya jadi hilang gitu. Jadi kalau saya menang terus, tawakalnya hilang. Apa itu tawakal? Meniadakan segala bentuk kekuatan dan daya hanya pada Allah. Kan kita kalau menang terus kan kita jadi sombong. Wah ini apa? Karena kita tuh latihannya tiap hari. Karena kita ini orang cerdas-cerdas. Jadi larinya sombong. Tapi kalau peperangannya silih berganti, ini yang benar. Jadi kalau sehat terus gimana? Nah, sombong. Sakit terus, sakit terus, putus asa. Ngantuk terus. Ada ngantuknya, ada rame. Enggak. Justru ini apa? Ini yang benar. Ada kalanya ada menanya. Akhirnya Raja Heraklius mengatakan ini nabi yang benar. Cuma karena semuanya apa? Tidak rela, harus apa istilahnya, memberikan kekuasaan. Jika mereka berprasangka kalau beriman itu harus apa? Menyerahkan kekuasaan. Akhirnya Raja Heraklius tidak jadi beriman dan akhirnya mengatakan enggak, tadi saya cuma ngetes kalian itu masih komitmen dengan kenasranian apa enggak. Akhirnya tidak jadi beriman. Kenapa? Karena jabatannya sudah tinggi. Ada seseorang itu yang untuk berada di atas kebenaran berani dengan segala risiko. Ada yang belum berani. Cuma yang menjadi prihatin kan, apakah nanti sampai enggak waktunya untuk kembali kepada Allah? Entarlah tobatnya saja. Kalau sudah pensiun, mumpung belum pensiun masih ada kesempatan. Ini kesempatan, jarang-jarang yang dapat. Kan masalahnya apa? Ada yang sampai, ada yang enggak sampai. Karena ada yang sampai, ada yang enggak sampai. Yang memerangi Rasulullah itu kan keluarga semua. Orang Quraisy itu sungguh keluarga semua. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya, Abu Sufyan. Namun ada yang dikasih umur panjang, akhirnya masuk Islam. Ada yang gak dikasih umur panjang, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ini yang kita gak tahu. Siapa yang umurnya pendek sehingga mati dalam kafiran? Abu Jahal. Abu Jahal umurnya pendek, meninggal ketika perang Badar. Abu Lahab demikian juga, gak lama, 7-10 tahun dari umur risalah. Namun yang panjang-panjang seperti siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kafir, memusuhi juga, tapi Allah takdirkan dikasih umur panjang. Ketika Fathu Makkah baru masuk Islam. Demikian juga dengan Khalid ibnul Walid yang mengalahkan Nabi Muhammad di perang Uhud. Khalid
sampai Hamzah terbunuh. Khalid ibn Walid. Namun dikasih umur panjang, akhirnya nanti masuk Islam. Wahsy itu yang menombak Hamzah. Harus mengatakan sesungguhnya Wahsy ini orang yang paling orang yang berat untuk menaruh cinta yang berat kepada Wahsy. Kenapa? Karena dialah yang membunuh orang yang paling aku cintai. Siapa? Hamzah. Gimana? Membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, Hamzah. Namun Wahsy ketika nanti masuk Islam menebus dosanya, membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Wahsy membunuh orang yang paling dicintai Rasul dan juga dibalaskan dengan membunuh orang yang paling dibenci Rasul. Dan kita nggak tahu perjalanan hidup. Umar ibn Khattab dulu itu ketika masuk Islam sebelumnya ngapain? Ingin bunuh Rasulullah. Kok di Mekah kok bikin orang? Kok di Mekah ini kok nggak tenang? Ada Muhammad. Ya sudah apa? Saya izin ya. Pulang ke rumah bawa pedang, terhunus. Umar mau kemana? Mau menyelesaikan urusannya Muhammad. Sebelum kau menyelesaikan urusannya Muhammad, selesaikan dulu keluargamu. Adikmu masuk Islam. Gimana marahnya? Langsung pulang ke rumah adiknya, ditampar. Justru ketika menampar itu hatinya renyuh. Kenapa? Ngapain saya tampar? Oh ini adik saya. Artinya singkat cerita, ingin mendengarkan apa yang kalian baca Al-Quran. Coba bacaan saya baca. Gak boleh. Karena Quran ini harus disentuh oleh orang yang bersih. Sedangkan orang musyrik najis. Maka Umar dimarahin juga dia. Makanya apa? Mandi, berwudu. Ketika dibacakan surat Toha, hatinya bergemetar dan langsung ingin masuk kepada Islam. Bayangkan, dari pengen bunuh masuk Islam. Siapa yang membolak-balikkan hati? Allah. Yang dulunya pengen bunuh justru masuk Islam. Yang dulunya pengen bunuh, tahu kuburannya di mana? Kuburannya Umar di mana? Kuburannya Umar bin Khattab di mana? Ya di Madinah, tapi di mana itu? Madinah banyak, ada Baqi, ada ini. Di sampingnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Orang yang dulunya pengen bunuh menjadi teman yang paling setia dan ketika wafat di sampingnya. Arti kehidupan kita tidak ada yang tahu. Maka tugas kita itu hanya menyampaikan. Perkara orang itu nanti disiksa Allah atau tidak itu perkaranya Allah. Kita menyampaikan yang baik ini, yang tak baik ini. Kembali kepada ayat wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan perjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Pesan Allah kepada Bani Israel. Karena Bani Israel itu bangsa yang diistimewakan dengan ilmu, dengan kitabnya. Maka setiap ada permasalahan, orang-orang musyrik larinya ke siapa? Yahudi. Jadi kalau ada masalah apa saja orang musyrik tetap bergurunya kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi punya kitabnya, orang musyrik gak punya kitab, hanya karang-karangan saja. Maka banyak kisahnya. Orang Mekah, orang kafir Quraisy ingin tanya, ini Muhammad Nabi bukan? Dikasih tahu. Coba tes ini dan itu. Datang lagi, ini Muhammad Nabi tidak. Cara memastikannya Nabi atau tidak seperti apa? Dikasih jawaban sama orang Yahudi. Coba tanyakan ini dan itu. Orang Yahudi dulu punya kedudukan ilmu.
Dan orang berilmu seringnya ditanya orang yang tidak punya ilmu. Namun orang Yahudi apa? Memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yang halal dibikin haram, yang haram dibikin halal. Biasanya yang bisa mendapatkan ujian seperti ini orang awam atau orang berilmu? Siapa yang sering? Orang berilmu. Bukan berarti nakut-nakuti orang berilmu, enggak. Orang berilmu itu dekat dengan surga, tapi dekat juga dengan masing-masing ada ujian. Maka mengatakan wa iya ya fattaku, hanya kepadamulah kalian takut. Biasanya orang itu tidak berani menyampaikan yang benar-benar, yang salah-salah, karena takut dengan siapa? Orang itu tidak berani menyampaikan yang benar-benar, yang salah-salah. Biasanya kenapa? Takut. Takut jabatannya hilang. Takut dia akan terancam. Takut, ya masing-masing punya rasa takut ya. Oleh karena mengatakan wa iya ya fattakun, hanya kepada ulah kalian takut. Ditakut-takutin makhluk ya mungkin. Namun jika seseorang menaruh rasa takutnya yang pertama kepada Allah, tidak akan bisa dibikin takut oleh makhluk. Seseorang kalau takutnya dengan api neraka lebih takut, dengan murkanya Allah lebih takut, maka apapun yang terjadi kecil dibalik kecil. Seseorang itu akan mudah ditakut-takuti oleh makhluk jika dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Maka orang yang masih takut sama hantu, ada gak yang masih takut sama hantu? Jangan bilang banyak, ada. Masuk ke ruang gelap, lihat bayangannya sendiri, takut. Jika masih ada yang takut dengan makhluk yang sebetulnya tidak pantas ditakuti, maka harus agak diperkuat sisi akidah. Kenapa? Karena makhluk tidak akan bisa memberikan madarat, kecuali makhluk yang memang dia berbahaya. Misalnya apa? Misalnya kandang singa. Singa itu ya binatang buas itu. Kalau ada yang lain pasti dimakan. Nah, takut dari singa itu wajar, fitrah. Tapi kalau takut dengan kunti, kemudian suster, kok aku semua pocong, wewe, apa semua itu. Indonesia itu memang mistiknya masih kuat. Kalau kita tanya Syekh, apakah di Arab itu ada uni gombel, suster ngesot, kemudian juga bingung kan? Tidak ada ceritanya orang itu melihat kunti itu mati. Karena kagetnya jadi, karena kaget punya jantung kan mati. Maka gimana cara menghilangkan dari takut-takut yang tidak wajar,
takut-takut yang gak pantas untuk takuti, kuatkan takut kepada Allah. Api neraka takut. Allah kalau gak suka takut. Allah kalau murka takut. Jika rasa takutnya kuat kepada Allah, tidak akan mudah ditakut-takuti. Nanti kalau nggak ikut nggak bisa makan. Kalau nggak ikut nggak bisa makan. Kan ditakut-takuti dengan kefakiran kemiskinan. Kalau takutnya kurang, takutnya. Tapi takutnya kuat, lewat. Jadi ada takut yang fitrah, ada takut yang tidak fitrah. Di antara takut yang fitrah, jika sudah ditegur waktunya habis, enggak boleh. Pasti betul saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin bisa kita ambil faedahnya. Ada lagi. Baik Bu. Pertanyaan. Apa sisi pertanyaan apa? Ditanya apa? Tanya. Ibu mau ditanya apa? Mau bertanya atau ditanya? Bertanya, silakan. Nyambung. Ada mix biar agak keras suaranya dikit. Yang bertanya atau yang ditanya pada dia, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa maksud dengan ayat yang mengatakan jangan jual ayat-ayatku dengan harga murah? Itu artinya Ustaz. Wah iya, jangan memperjualkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, yaitu diantaranya menjadikan yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Apa? Disogok. Ustaz, MLM halal, cari dalilnya Ustaz. Oh aman. Nanti kalau Ustaz bisa cari dalilnya, kasusnya. Ini apa? Ini mungkin terjadi di kalangan atas, memutarbalikkan yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Jika perkara dunia mungkin, perkara agama juga sangat mungkin. Atau juga di antara memperjualkan ayat-ayatku dengan harga sedikit, seseorang yang senantiasa tujuan adalah dunia. Misal, saya mau ngisi pengajian, tapi tarifnya sekian. Kalau nggak dikasih, nggak mau saya. Kenapa? Di antara ayat-ayatnya para nabi itu la as'alu alaihim ajr, tidak meminta balasan. Dakwah itu apa? Kewajiban. Mau ada amplopnya datang, nggak ada tetap datang. Kenapa? Khawatirnya tadi masuk dalam memperjualkan ayat-ayat itu dengan harga yang sedikit. Kalau ada doanya saya sampaikan, kalau nggak ada doanya saya nggak mau menyampaikan. Kalau doa dorongan amplop. Saat kasih doa yang aman, siap. Gitu
Terus apakah boleh mengambil amplop Ustaz? Nah, ini jawabnya Ustaz. Boleh-boleh saja, tapi itu bukan tujuan. Ada di antara mereka yang tidak mengambil, ada yang mengambil, ada juga. Contoh. Ketika ini apa dalam kepemimpinan. Ketika Abu Bakar menjadi seorang khalifah, beliau tidak mengambil spesial pun dari gaji khalifah. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Khalifah Umar memimpin, ngambil, ada gajinya, diambil. Ditanyakan, wahai Umar, kenapa kamu ambil? Kata Umar, beda levelku sama Abu Bakar. Mengambil boleh, Abu Bakar tidak mengambil, haknya beliau. Namun apa? Beda levelnya. Kalau Abu Bakar sudah kaya raya, pernah bersedekah dengan semua hartanya, gak dilarang sama Rasulullah. Kenapa? Abu Bakar itu orang itu terkenal dengan kaya raya. Kalau bisnis tanpa modal pun orang yakin. Misal ada Ustadz Fulan jualan bakso, misalnya datang siapa yang pengusaha itu Pak Yusuf, pengusaha Yusuf Hamka yang Arab itu. Ustaz, baksonya saya beli semuanya hari ini, tapi uangnya besok. Saya yakin tak? Ini yang beli Yusuf Hamka. Yakin saya. Mau sekarang yakin saya. Namun jika ada orang yang nggak dikenal, rumah juga masih ngontrak, motor masih kredit, Ustaz, bakso semua saya beli hari ini, bayarnya besok. Kira-kira saya yakin apa mikir? Kenapa? Kalau Abu Bakar mau bisnis pinjam barang orang itu yakin Abu Bakar. Kalau Umar yang pinjam orang mikir Umar, taruh dulu. Mas Ewo, ini tadi Umar ngambil, haknya dia. Abu Bakar dan ngambil, haknya beliau. Dan masing-masing apa? Mengetahui tentang keadaan. Tidak mengambil lebih baik, tapi apa? Dikasihkan kepada yang membutuhkan. Di antaranya apa? Ya, taruh di pesantren, taruh di anak yatim dan seterusnya. Demikian. Sehingga apa? Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalilan, lebih pada tadi tujuannya adalah dunia saja. Yang kedua, atau yang mereka memutarbalikkan kebenaran menjadi batil, batil menjadi benar karena lurus. Dan insya Allah jamaah agak jauh dari ini. Yang agak nyerempet dikit ini adalah apa? Yang di atas. Ahlu kita, ulama, seorang yang di atas. Jadi insya Allah agak aman lebih dulu. Yang bahaya itu yang ustaz-ustaz yang di atas. Demikian Allah Islam. Amin. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, kajian sunnah kan banyak ya di mana-mana. Kadang saya dapat ilmunya itu ada kekhawatiran, apakah ini benar-benar menjalankan sunnahnya ataupun misalnya ya mesti ada mungkin yang tidak gitu kan. Saya ada kekhawatiran ini, apabila saya jalankan saya takutnya apakah ini pahala jariyah ataukah ini dosa jariyah gitu Ustaz. Maksudnya mungkin bisa dilihat dari sisi mana gitu, bisa saya nanti ada kekuatan saya, ada kebenaran gitu kan, kalau ini memang benar pahala jariyah apabila kita jalankan, tapi ini adalah dosa jariyah apabila kita jalankan. Nah itu di perbedaan ini saya dapatkannya seperti itu. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimaksudkan jangan menjadi orang yang paling kafir pertama kalinya. Dia melakukan kesalahan atas dasar kesengajaan.
Dia apa? Kesengajaan dan dia tahu itu perbuatan sebuah dosa. Namun jika seseorang berbuat kesalahan bukan atas dasar kesengajaan, kalau haram jelas, dosa gak dosa jelas, namun ada perkara yang mungkin gak jelas, maka pertama, jika seseorang berbuat salah bukan atas dasar kesengajaan, masih terbuka pintu maaf yang lebar. Dan hendaknya kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tibaa. Kita juga apa? Di samping kita itu memiliki ilmu, juga kita apa? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengetahui orang itu di atas kebenaran atau tidak, sunnah atau tidaknya, timbang saja di atas Al-Quran dan sunnah. Timbang apa? Ya dicocokkan. Qurannya mengatakan ini gimana, hadisnya mengatakan ini, apakah sesuai enggak? Kan terkadang apa ya? Terkadang dohirnya seperti ini, perbuatannya tidak. Sehingga apa? Untuk menilai seseorang itu bukan, untuk menilai benar tidaknya itu bukan pada personal, tapi yang menjadi timbangan kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan dilihat ini pas ini belum tentu. Maka yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Terakhir. Yang ada hajat, ada udzur, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang mau nanya sedikit karena baru kemarin saja gitu kan, terkait dari ayat 40. Di situ kan dikatakan janji. Nah kebetulan ini beberapa hari yang lalu ini ada teman saya, dia kebetulan memang mu'alaf dan sekarang Masya Allah luar biasa gitu kan. Nah dia menyarankan pada saya adalah gini, Bu katanya jangan pernah melakukan bisnis dengan orang kafir. Saya tanya kenapa? Ya mereka itu dengan Allah saja mereka mengingkari janjinya, apalagi dengan manusia. Nah menurut pendapat Ustaz itu seperti apa terkait dengan ayat 40 ini? Ya makasih. Assalamualaikum. Baik. Pertama, jika perkaranya adalah muamalah boleh. Mana buktinya? Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya di orang Yahudi sampai beliau wafat. Sehingga dalam perkara muamalah boleh. Sampai nanti jika ada bukti dan tanda-tanda berkhianat baru tinggalkan. Sebagaimana keumuman firman Allah tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu suka berkhianat. Maka mengatakan khudu hidrakum, waspadalah dari mereka. Siapa? Jangan dekati mereka jika sudah ada bukti tanda yang memang mereka berkhianat. Karena orang kafir itu gak satu garis sama. Ada orang kafir yang harbi, memerangi. Ada orang kafir dini yang diawasi. Ada orang kafir yang gak memerangi. Kita apa? Yang tidak memerangi, kita bermuamalah sebagaimana adanya, tetanggaan, mungkin satu kantor. Dan yang tidak boleh adalah menjadikan mereka sebagai teman dekat kepemimpinan, orang yang diberikan kepercayaan dan nakoda. Itu yang tidak. Dalam secara muamalah saja boleh-boleh saja. Demikian. Jika secara muamalah tidak mengapa. Adapun yang dimasukkan dalam ayat itu dalam perkara akidah. Di antaranya dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum, itu dalam perkara akidah. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
aturkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Safarudin yang telah memberikan kajian siang ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berkumpul di sini paham dan bisa untuk menerapkan kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, kami akan mengadakan taklim kembali yaitu hari Jumat tanggal 20 September jam 8.30 sampai dengan jam 10.